Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, ada baiknya untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga kita diberi kesehatan, kemudian pemahaman dan keberkahan untuk hari ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai materi hari ini mengenai reproduksi sel. Reproduksi sel, ada yang tahu? Ya, reproduksi sel merupakan proses pembelahan sel. Contohnya, untuk contoh terdekatnya itu diri kita, yaitu dari kita kecil sampai sekarang kita mengalami pertumbuhan besar, kemudian penambahan tinggi, yaitu karena adanya proses reproduksi sel atau pembelahan sel di dalam tubuh kita. Untuk pengertian reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri yang prokariotik, kemudian ada eukariotik. Untuk prokariotik itu merupakan makhluk hidup. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu mengenai apa itu prokariotik? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran sel inti. Nah, contohnya yaitu pada bakteri atau protozoa. Pada pembelahan sel kelompok prokariotik, biasanya itu pembelahannya secara langsung atau tidak memiliki tahap-tahapan tertentu gitu, tidak panjang tahapannya, yaitu pembelahan secara langsungnya itu adalah satu sel yang membelah menjadi dua sel yang sama besar dan mengandung materi genetik. Apa itu materi genetik? Ya, benar sekali, materi genetik yaitu DNA atau deoksiribonukleat acid. Pembelahan sel ini bisa juga dikatakan dengan pembelahan biner. Contohnya ada di gambar di samping, yaitu pertama kromosom dari contohnya bakteri, kromosomnya ya reproduksi sel pada organisme eukariotik. Ada yang tahu apa itu eukariotik? Ya, eukariotik merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti. Contohnya yaitu seperti tumbuhan maupun hewan. Nah, pada organisme eukariotik itu tuh ada dua macam pembelahan selnya, yaitu meiosis dan mitosis. Ya. Untuk mitosis dapat terjadi pada setiap organ yang berfungsi untuk membentuk sel dengan jumlah sel kromosom yang sama. Jadi hasil akhirnya itu jumlah kromosomnya sama. Sedangkan pada pembelahan meiosis, yaitu hanya berlangsung pada jaringan organ seks atau gonad yang berfungsi untuk mereduksi jumlah kromosom menjadi separuhnya. Biasanya untuk mitosis itu dua anak pertama itu ada siklus sel. Siklus sel adalah peristiwa pertumbuhan sel menurut tahapan tertentu. Dan setelah melalui semua tahapan akan kembali ke tahapan semula. Siklus sel ini ada dua tahapan. Yang pertama ada interfase dan ada tahapan mitostik atau fase pembelahannya. Nah, kan tentu ada interfase. Interfase ini di dalam sel terdapat membran yang membungkus inti sel. Di interfase ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada fase G1, yaitu hasil sel pembelahan memasuki pertumbuhan sel baru dan terus-menerus melakukan pembelahan organel.
Kemudian ada fase S, yaitu dalam sel terjadi proses replikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan. Kemudian ada fase G2, yaitu sel tumbuh, membesar, dan menyiapkan segala keperluan untuk pembelahan sel. Nah, baiklah, kemudian ada fase pembelahan. Di gambar itu ada siklus sel. Nah, kan di sana yang pertama ada G1, yaitu fase pertumbuhan primer. Kemudian itu selama 9 jam. Kemudian ada fase S, yaitu fase sintesis kromosom mengalami replikasi. Kemudian yaitu ada G2 yang tadi itu 10 jam. Kemudian ada G2 yaitu fase pertumbuhan sekunder. Kemudian ada fase M namanya, mitosis. Nah, di sini fase mitosis contohnya yaitu pada pembentukan sel darah merah atau pertumbuhan jaringan di daerah meristem seperti tumbuhan gitu. Nah, mitosis ini terjadi proses perbanyakan sel atau proses pertumbuhan jaringan. Mitosis merupakan periode pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Mitosis ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Ada di gambar. Yang pertama ada interfase, kemudian ada profase, kemudian ada metafase, kemudian ada anafase, kemudian ada telofase, kemudian ada sitokinesis. Untuk profase yaitu di sini ada kromatin mengalami penebalan dan memendek menjadi kromosom sehingga bisa dilihat. Kemudian ada juga benang-benang kromosom berpasangan. Tiap kromosom mengandalkan diri membentuk struktur simetris yang disebut dengan kromatid. Kedua kromatid disatukan pada titik yang disebut dengan sentromer. Kemudian ada metafase. Metafase ini kromosomnya terletak pada bidang di tengah sel pada sentromer yang menempel pada spindle. Bidang di tengah tersebut dinamakan dengan bidang ekuator. Untuk bentuk-bentuk kromosom nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ada fase anafase, yaitu anafase tadi itu terjadi penarikan. Daya tarik benang-benang spindle akan menyebabkan dua kromatid terlepas dari ikatan sentromer menuju kutub masing-masing, menjadi dua kromosom yang baru. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu sama dengan kutub yang lainnya. Jadi kemudian yaitu pembelahan meiosis ya. Pembelahan meiosis ini berlangsung pada saat pembentukan sel gamet pada organisme diploid. Nah, kalau untuk meiosis yaitu akan terjadi separuh dari kromosom induknya. Pada meiosis terjadi dua periode pembelahan. Yang pertama yaitu ada meiosis 1, kemudian ada meiosis 2. Untuk meiosis 1 yaitu ada profase 1, ada leptoten, yaitu merupakan tahapan pertama profase. Kromatin membentuk benang halus leptonema sehingga kromosom tampak seperti massa yang tidak teratur. Kemudian ada ligoten, yaitu proses penebalan yang berjalan terus dan kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. Kemudian ada patiken, kromosom yang homolog terjadi atas 4
kromatid yang disebut dengan tetrad. Pasangan dua kromosom homolog disebut dengan bivalen. Pasangan 3 atau 4 kromosom homolog tersebut disebut dengan trivalen atau tetravalen. Kemudian ada diploten. Kromatid pada kromosom homolog dapat saling melilit dan bertukar ruas satu dengan yang lainnya disebut dengan pindah silang. Dua kromatid yang disatukan oleh satu sentromer disebut dengan kromatid bersaudara. Kemudian ada diakinesis, yaitu adalah tahapan akhir dari profase 1 membran inti. Selanjutnya yaitu ada metafase 1, yaitu benang spindle keluar dari kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer kromosom yang berpasangan pada ekuator. Tadi kan ada bidang ekuator. Nah, kemudian ada anafase 1, yaitu kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan dengan dua kromatid. Kemudian ada telofase 1, yaitu dua gugus kromosom tiba di dua kutub yang berlawanan. Masing-masing kromosom masih membawa dua kromatid bersaudara. Selanjutnya tadi kan meiosis 1, kemudian tahapan meiosis 2. Pada meiosis 2 ini terjadi tahapan terulang kembali, yaitu pertama profase 2, selaput inti dalam sel mulai menghilang dan benang-benang spindle menarik sentromer ke dua kutub. Kemudian ada anafase 2, yaitu sentromer akan membelah dan dua kromatid berpisah kemudian bergerak berlawanan. Kemudian harusnya tadi metafase 2 terlebih dahulu ya. Kromosom di bidang ekuator akan diikat oleh benang spindle. Kemudian baru tadi anafase 2. Dan kemudian ada telofase 2, yaitu kromosom berkumpul pada kutub yang berbeda. Setelah 2 kali pembelahan, maka satu sel akan menghasilkan 4 sel dengan masing-masing mengandung separuh dari sel induknya. Baiklah, kemudian yaitu proses pembentukan gamet pada manusia. Pembentukan sel kelamin jantan atau sperma yang terjadi di dalam testis yang disebut dengan spermatogenesis, sedangkan di dalam ovum terjadi pembentukan sel gamet atau ovum yang disebut dengan oogenesis. Kemudian spermatogenesis dan oogenesis termasuk ke dalam pembelahan meiosis karena terjadi di jaringan organ reproduksi dan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Nah, untuk spermatogenesis yaitu gamet jantan atau sperma dibentuk di dalam kelenjar yang disebut dengan testis. Testis berfungsi untuk membentuk sperma dan hormon jantan atau androgen. Sperma dibentuk dalam epitelium nutfah atau seminiferus tubulus yang terdapat di dalam testis. Nah, untuk pembentukannya hasil pembelahan dari meiosis spermatogenium adalah spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer mengalami meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Kemudian untuk sekunder tadi masing-masing spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 menjadi 4 spermatid dengan jumlah kromosom yang haploid. Kemudian sel spermatid. Baiklah, untuk oogenesis bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Oh iya, baiklah, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Untuk oogenesis yaitu oogenium akan bermitosis menjadi oosit primer, kemudian mengalami pembelahan meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub primer. Pada akhir meiosis 2, oosit sekunder dihasilkan 1 sel oosit dan 1 badan kutub sekunder.
Selanjutnya, ootit akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi sel yang masak. Sedangkan 3 badan kutub sekunder akan hancur dan hancur atau hilang. Kemudian telur di sini akan merupakan sebagai sumber persediaan makanan, ribosom, RNA dan komponen sitoplasma untuk perkembangan dari embrio. Ingin bertanya kepada kalian, siapa yang dapat memberi kesimpulan mengenai materi yang telah dijelaskan tadi? Ya, bagus. Terima kasih atas kesimpulannya. Di reproduksi sel ini kita itu membahas mengenai keterkaitan antara proses pembelahan secara mitosis kemudian juga meiosis, bagaimana secara tahapannya berlangsung, membentuk sel anakan, membentuk telur, bagaimana dia proses perkawinan, membentuk sel anakan baru, kemudian juga kita bisa memiliki kromosom dari ibu kita dan ayah kita, orang tua kita. Sebelum kelas kita akhiri untuk hari ini, Ibu akan memberikan akan memberikan kuis untuk mengasah pengetahuan sampai mana kalian sudah mengerti mengenai pelajaran hari ini. Ibu akan memberikan waktu selama kurang lebih 10 menit karena soalnya ada 10 objektif. Silahkan untuk dijawab dan nanti dikumpulkan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Semoga yang Ibu jelaskan dan teman-teman tambahkan, teman-teman sekalian yang menambahkan, semoga kita dapat memahami dan dapat mengerti mengenai materi hari ini. Ibu tutup kelasnya hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.